Hai, aku Frelia. Beberapa waktu silam aku menonton salah satu videonya Panji Pragiwaksono di YouTube. Dia mengatakan bahwa disiplin itu bukan mengekang tetapi justru membebaskan. Nah, setelah aku cari-cari ternyata kalimat ini berasal dari salah satu bukunya Stephen Covey, yaitu penulis buku terkenal di Amerika Serikat. Nah, mengapa aku setuju dengan kalimat ini, mengapa aku setuju dengan kata-kata ini? Karena ada berbagai alasan yang akan aku bahas di bagian selanjutnya. Nah, mungkin kalian udah tahu lah ya arti kata disiplin itu apa, jadi aku tidak perlu membahas secara rinci apa itu disiplin. Tetapi poinnya di sini, disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten yang membuat kita lebih baik. Intinya, kita akan melakukan sesuatu hal di mana kita akan komitmen terhadap apa yang kita lakukan setiap hari. Banyak orang yang menganggap disiplin ini adalah sesuatu yang sangat mengekang dan beban. Ya, tentunya mereka ada berbagai alasan untuk mengatakan disiplin adalah sesuatu yang beban atau mengekang. Mereka yang mengatakan disiplin adalah sesuatu yang beban atau mengekang karena disiplin yang mereka lakukan itu tidak membuat mereka nyaman. Itu tidak membuat mereka have fun, tidak membuat mereka enjoy. Dan mungkin bisa dibilang mereka tidak senang melakukannya. Maka dari itu mereka menganggap bahwa disiplin adalah sesuatu yang mengekang mereka. Begitupun dengan aku sendiri, kadang-kadang aku merasakan disiplin adalah sesuatu yang mengekang karena ya memang benar aku tidak enjoy dalam melakukannya. Nah, selain itu, disiplin juga menuntut kita keluar dari zona nyaman. Sementara otak kita itu cara kerjanya adalah menuntut kita untuk berada di zona nyaman. Jadi ketika kita ingin keluar dari zona nyaman, kita akan merasakan hal yang tidak nyaman dan mungkin sedikit mengekang. Contoh dari disiplin ini ada banyak dan berlaku di segala sendi kehidupan kita. Dari kecil sampai dewasa kita dituntut untuk disiplin. Misalnya di waktu kecil kita dituntut untuk disiplin sekolah, bangun pagi, memakai seragam yang lengkap, sarapan sehat, dan lain sebagainya. Ketika dewasa-dewasa kita juga dituntut untuk disiplin. Misalnya ketika kuliah kita disiplin untuk mengerjakan tugas tepat waktu, kita disiplin untuk belajar setiap hari, kita disiplin untuk mengonsumsi hal-hal yang pokoknya berhubungan dengan kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu membuktikan bahwa disiplin itu berlaku di setiap sendi kehidupan kita. Dan disiplin itu tidak bisa dielakkan dari kita. Karena kita adalah makhluk sosial, karena kita adalah manusia di mana kita membutuhkan kedisiplinan untuk membuat kita menjadi lebih baik dan tidak merugikan masyarakat lain. Nah, kembali ke topik tadi, bahwa disiplin ini adalah sesuatu yang mengekang. Aku sudah meng-highlight bahwa ketika kita menjadikan disiplin itu sebagai sebuah pengekangan, artinya kita tidak enjoy melakukan hal yang membuat kita disiplin. Nah, misalnya adalah bangun pagi. Ketika kita terbiasa bangun siang dan kita ingin disiplin bangun pagi, maka di hari-hari awal kita akan sangat terbebani dengan hal itu. Ya kan, kita akan sangat terbebani dengan hal itu sehingga kita menjadikan disiplin itu adalah sesuatu yang mengekang. Mungkin saja setelah bangun pagi kita akan merasa ngantuk, kita akan merasa letih, kita melakukan segala hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita karena kita gampang lelah dan pokoknya seperti itu. Nah, coba kalau kita enjoy melakukannya. Kalau kita enjoy melakukannya, mungkin kata disiplin itu tidak masalah. Itu tidak menjadi sebuah pengekangan tersendiri. Misalnya, kita ingin disiplin dalam bermain piano. Ya, kita ingin disiplin dalam bermain piano. Karena kita benar-benar ingin melakukannya, karena kita ingin benar-benar jago di dalam bermain piano itu, maka kita menentukan jadwal untuk disiplin dalam bermain piano. Misalnya setiap 2 hari sekali kita harus belajar piano, kita harus konsisten untuk mempelajari nada-nada, untuk mempelajari sesuatu-sesuatu yang berhubungan dengan piano, dan suatu saat kita berharap kita akan bisa bermain piano secara lugas gitu. Kita akan bisa bermain piano secara jago. Nah, ketika kita sudah
berpikiran bahwa bermain piano itu adalah sesuatu yang mengasihkan, maka halangan-halangan itu akan teratasi dengan sendirinya karena kita udah menerapkan mindset bahwa bermain piano adalah sesuatu yang mengasihkan. Dan ketika kita nyemplung di itu, ketika kita udah mulai belajar piano, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kendala, kita akan bisa menjalaninya, kita akan bisa mengatasinya dengan baik karena bermain piano, belajar piano itu adalah sesuatu yang enjoy untuk kita. Nah, tentu awal-awal ketika kita ingin disiplin, tentu akan berat sekali. Ya kan? Tentu akan berat sekali. Misalnya, kalau kita ingin disiplin dalam belajar, nah, maka awal-awal belajar kita akan tidak senang. Mungkin awal-awal belajar kita tidak akan enjoy melakukannya karena seperti yang telah aku katakan sebelumnya bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang membuat kita keluar dari zona nyaman. Misalnya jika kita ingin disiplin dalam belajar, maka kita akan meluangkan waktu kita untuk belajar dan mungkin sebelum kita belajar kita melakukan hal-hal yang nyaman, misal scroll TikTok, terus rebahan gitu, kita dituntut untuk melakukan hal yang berada di zona nyaman, yaitu kita harus belajar membaca buku, kemudian menghafal sesuatu, mengerjakan sesuatu, menghitung matematika, dan lain sebagainya. Itu pasti di awal-awal bakal susah sekali. Tetapi menurut kata disiplin itu sendiri, ketika kita rutin melakukannya, kita akan terbiasa. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa disiplin kita itu berhasil, membuahkan hasil ketika kita melakukan sesuatu secara terus-menerus, dan jika kita tidak melakukannya satu kali, maka kita akan merasa bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab kita dan kita harus selalu melakukannya. Nah, simpelnya adalah ketika kita terbiasa akan melakukan sesuatu dan ada satu hari di mana kita tidak melakukan sesuatu tersebut, kita akan merasa mengganjal, pikiran kita akan mengganjal karena kita tidak melakukan sesuatu tersebut. Nah, itu tandanya disiplin kita udah berhasil. Kan menurut kata disiplin tadi bahwa kita melakukan sesuatu secara terus-menerus dan ingin membuat kita lebih baik. Disiplin bukan mengekang, tetapi justru membebaskan. Ini membuat aku sadar bahwa statement itu adalah benar. Coba bayangkan ini, jika kita ingin disiplin dalam sesuatu, misalnya disiplin belajar bahasa asing. Nah, ketika kita dari kecil udah membiasakan diri untuk disiplin belajar bahasa asing, kita tidak malas-malasan untuk meluangkan waktu belajar bahasa asing, mungkin sekarang kita udah merdeka dalam bahasa asing. Mungkin sekarang kita udah lancar bahasa asing. Kita sudah bisa menonton film bahasa asing tanpa title, kita udah bisa mengobrol dengan orang-orang asing yang membuat kita merdeka dan fasih dalam melakukannya. Coba dulu kita ingin belajar bahasa asing, dan ketika kita dulu adalah orang yang malas-malasan, ketika kita dulu tidak ingin mempelajari, ketika kita dulu ingin mempelajari bahasa asing tetapi cuma di pikiran, actionnya belum ada. Kita udah tulis tiap hari mau ngapain, kita udah tulis bikin list-listnya bahwa hari ini kita belajar ini, besok kita belajar ini, lusa kita belajar ini, dan actionnya tidak ada. Hanya numpang di pikiran doang bahwa kita ingin melakukannya, bahwa kita berharap suatu saat kita akan fasih, kita akan lancar berbahasa asing, tetapi faktanya kita tidak melakukan apa-apa. Tapi faktanya kita tidak melakukan action yang membuat kita bisa berbahasa asing dengan baik. Andaikan dulu kita tidak bermalas-malasan berbahasa asing, andaikan dulu kita take action untuk mempelajari bahasa asing, andaikan dulu kita serius untuk mempelajari bahasa asing, maka sekarang kita akan merdeka bahasa asing. Nah, bayangkan aja, misalnya, di sekolah dari SD, SMP, SMA itu ada bahasa asing. Nah, kenapa kita itu tidak lancar dan tidak fasih berbahasa asing? Bisanya cuma gitu-gitu doang. Nah, karena kita tidak
serius dalam melakukannya. Andaikan ketika SD, ketika SMP, ketika SMA kita serius dalam melakukannya, kita benar-benar mempelajarinya, kita tidak malas-malasan, mungkin kita udah merdeka bahasa asing, mungkin kita udah bisa menonton film tanpa subtitle, kita udah bisa ngobrol dengan bahasa asing, kita udah fasih lah intinya dengan bahasa asing. Bayangkan jika kita tidak disiplin dari awal untuk mempelajari bahasa asing, untuk serius dalam mempelajari bahasa asing, maka kita akan capek. Nah, capeknya itu bukan capek yang sehari 2 hari, atau seminggu 2 minggu lah. Capeknya adalah capek yang berkelanjutan, capeknya adalah capek seumur hidup. Mengapa demikian? Bayangin aja ketika SD, SMP, SMA kita diberi materi bahasa asing dan kita tidak serius dalam melakukannya, kita tetap malas-malasan gitu. Maka seiring kita mempelajari bahasa asing tersebut, kita akan merasa sangat terkekang. Alhasil kita tidak enjoy, alhasil kita tidak merasa nyaman akan hal itu. Kita tidak merasa nyaman akan mempelajari sesuatu bahasa asing itu karena kita sudah merasa terkekang. Bagaimana kita mau disiplin kalau kita aja udah merasa terkekang, kita udah merasa tidak nyaman. Sementara itu, jika kita ingin disiplin, maka disiplin itu kan melakukan sesuatu yang terus-menerus dan membuat kita lebih baik. Bayangin aja kalau kita tidak merasa nyaman akan hal itu, gimana kita mau disiplin? Alhasil kita tidak bisa komitmen dengan kata disiplin itu. Kita mandek di tengah jalan. Kita tidak bisa komitmen dan kita tidak bisa menjadi lebih baik untuk menguasai bahasa asing itu. Kenapa aku bilang capeknya bakal seumur hidup? Karena setiap kita ingin mempelajari bahasa tersebut, kita akan merasa terkekang dan kita tidak bisa-bisa. Ketika kita mempelajari bahasa itu, kita akan belajar lagi, kita akan belajar lagi, kita akan belajar lagi. Dan ketika kita tidak disiplin, kita akan lupa. Jadi, ketika kita SD, kita belajar itu. Terus kemudian kita udah tidak belajar beberapa bulan. Kita akan lupa. Ketika kita SMP, kita akan belajar hal dasar itu lagi. Terus ketika kita udah liburan, ketika kita tidak konsisten mempelajarinya, maka kita akan lupa lagi. Ketika SMA, ketika kita mendapati pelajaran bahasa asing itu lagi, kita akan lupa lagi jika kita tidak konsisten. Alhasil kita mempelajari dasar. Pokoknya kita mempelajari hal-hal yang dasar. Sehingga sesuatu yang harusnya udah kita pelajari, udah kita kuasai dasarnya di SD, mendadak kita harus menguasainya lagi. Kan jadi waktu kita terbuang sia-sia ya untuk mempelajari sesuatu yang harusnya kita udah bisa, harusnya kita udah bisa belajar dasar, harusnya kita tinggal melanjutkan apa yang harus kita pelajari setelahnya agar kita jago dalam hal itu. Tetapi karena kita tidak konsisten, maka otak kita akan lupa, kemudian kita mempelajari dasar lagi. Nah, alhasil kita tidak bisa mencapai ujungnya karena kita mempelajari hal dasar itu secara terus-menerus. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita akan capek karena ada rasa terkekang. Ya kan, di situ kita tidak bisa menguasai dasarnya, kita tidak bisa menguasai hal itu. Intinya gini, bayangin aja ketika kita jago sesuatu, itu langkahnya A dari Z. Ketika langkah kita itu baru A, B, C, D, E, anggap aja SD, SMP, A, B, C, D, E, maka SD tetap mempelajari A, B, C, D, E. SMP tetap mempelajari A, B, C, D, E, SMA tetap mempelajari A, B, C, D, E. Gimana kita mau nyampe Z? Gimana kita kelarin H, I, J, K, L, dan lain-lain untuk mencapai Z? Maka kita tidak bisa-bisa kan? Bayangin aja ketika kita konsisten, SD kita mempelajari A, B, C, SMP kita mempelajari selanjutnya, SMA kita mempelajari selanjutnya, dan dilakukan secara terus-menerus, maka mungkin di usia sekian kita itu sudah jago dalam hal itu, kita udah merdeka menguasai bahasa asing itu, sehingga kita bisa langsung mempraktekannya, kita bisa udah merdeka menonton film apapun yang memakai bahasa asing tersebut, kita udah merdeka ngobrol dengan orang asing tersebut, kita udah merdeka membaca buku, membaca jurnal-jurnal, membaca hal-hal yang berkaitan dengan bahasa asing, kita udah merdeka, kita udah tidak perlu melakukan translate lagi, karena kita benar-benar udah jago menguasainya, benar-benar udah merdeka, sehingga
waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Ya, waktu kita tidak terbuang sia-sia karena kita benar-benar melakukannya step by step. Karena kita benar-benar rajin melakukannya, dan apa yang kita lakukan itu disebut dengan disiplin, yaitu kegiatan yang terus-menerus kita lakukan sampai membuat kita bisa, sampai membuat kita jago dalam melakukan hal itu. Nah, sebenarnya ada 2 hal yang aku sesali mengapa aku tidak disiplin sedari kecil. Pertama, dalam berbahasa Inggris, dalam mempelajari bahasa Inggris. Kedua, mempelajari skill tertentu. Salah satu skill yang membuat aku jago di skill tersebut. Nah, ada 2 penyesalan, yaitu yang pertama bahasa Inggris, yang kedua adalah skill. Mengapa aku menyesal dalam bahasa Inggris? Karena ketika aku kuliah, aku sadar bahwa bahasa Inggris ini perlu dan sangat penting. Bahkan bahasa Inggris udah jadi bahasa sepenting itu. Ketika aku SD, itu aku tidak benar-benar menguasai bahasa Inggris. Aku tidak benar-benar belajar bahasa Inggris. Aku memang malas-malasan belajar bahasa Inggris. Ketika SMP, aku mendapati pelajaran bahasa Inggris juga demikian. Sehingga harusnya kalau SD itu dasar, SMP itu lanjutan dari dasar tersebut. Aku sudah menguasai beberapa hal dasar. Nah, ketika SMA harusnya aku tetap melanjutkan dari SMP tersebut. Aku harus mempelajari dasar lagi sehingga aku tidak benar-benar menguasai bahasa Inggris itu. Dan aku tetap malas-malasan untuk mempelajari bahasa Inggris itu. Sebenarnya tidak 100% malas-malasan, tetapi tidak ada rasa konsisten. Misalnya, ketika bulan Februari gitu, aku sebulan itu udah mempelajari bahasa Inggris. Aku udah mempelajari dasar-dasarnya. Ini aku berbicara ketika SMA ya. Dan aku mungkin udah jago menghafal sesuatu, aku udah fasih gitu dalam dasar-dasarnya. Tetapi ketika aku lama tidak mengerjakan hal itu, aku lama tidak mereview, aku lama tidak melanjutkan apa yang aku pelajari, aku merasa bahwa sesuatu yang udah aku pelajari sebelumnya itu hilang begitu saja. Sehingga ketika beberapa bulan kemudian aku harus belajar bahasa Inggris lagi, aku lupa apa yang aku pelajari ketika bulan Februari tersebut. Nah, alhasil selama seumur hidupku ketika aku belajar bahasa Inggris, aku tetap mencari dasar. Padahal seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kita dewasa, kita kan harus mempelajari sesuatu yang lebih rinci, harus mempelajari sesuatu yang lebih konkret, ya, yang lebih mendalam gitu. Nah, sehingga waktuku untuk mempelajari sesuatu yang lebih mendalam itu terbuang sia-sia hanya untuk mempelajari dasar gitu. Bayangin aja seandainya jika aku dari SD itu konsisten untuk mempelajari bahasa Inggris, maka mungkin aku sekarang udah merdeka dalam bahasa Inggris. Nah, itu adalah salah satu penyesalan terbesar yang aku rasakan setelah aku mengetahui bahwa disiplin itu bukan mengekang, tetapi justru membebaskan. Dan hal kedua yang aku sesali adalah skill spesifik. Kenapa dari dulu aku tidak mempelajari salah satu skill spesifik sehingga sekarang aku udah jago di skill tersebut. Ya walaupun nantinya di pekerjaan atau apa itu tidak 100% menggunakan skillku itu, atau aku intinya berbeda haluan lah dari apa yang aku pelajari, itu nggak apa-apa. Setidaknya aku udah mempelajari satu skill, udah jago di skill itu. Dan aku juga mau tanya pada kalian, apakah ada sesuatu yang kalian sesali setelah kalian menonton video ini, setelah kalian sadar bahwa kata-kata disiplin bukan mengekang tetapi justru membebaskan itu masuk di kepala kalian? Apakah kalian sadar akan sesuatu yang kalian sesali tersebut? Tetapi guys, aku percaya bahwa tidak ada kata terlambat. Kita bisa bangun kembali dari awal, tetapi perlu digarisbawahi bahwa kita harus komitmen melakukannya. Kita udah tahu nih ya, disiplin itu ada sesuatu yang tidak mengekang tetapi justru membebaskan. Kita udah tahu poinnya di situ, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, dan what next,
kita harus melakukan secara sungguh-sungguh. Kita jangan bermalas-malasan. Kita harus melakukannya secara konsisten. Kita harus melakukannya tiap hari apa yang ingin kita disiplinkan. Tidak usah muluk-muluk dulu, kita harus disiplinkan segala sesuatu di kehidupan kita. Tidak harus muluk-muluk dulu, kita harus disiplinkan dari sesuatu yang benar-benar besar. Sebaliknya kita harus memulai dengan hal kecil dulu. Apa yang ingin kita disiplinkan dari hal kecil? Misalnya ketika ingin disiplin bangun pagi, nah kita harus mulai disiplin bangun pagi, karena bangun pagi itu kan bukan sesuatu yang besar ya, bukan sesuatu yang membuat kita harus mikir, bukan sesuatu yang membuat kita harus intinya membutuhkan tenaga ekstra untuk melakukannya. Nah, kalau disiplin bangun pagi ini kan kita cukup bangun pagi ya, kita cukup memasang alarm bangun pagi, lalu kita bangun dengan sendirinya. Dan aku percaya bahwa awal-awal kita emang sangat susah untuk melakukannya, tetapi ketika kita memaksa akan hal itu, maka besar kemungkinan kita akan bisa melakukannya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah konsisten. Jadi konsisten dalam hal kecil dulu, yaitu disiplin. Nah, sekian dari video ini. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.